Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa rasulah. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kita senantiasa memohon agar Allah selalu memberikan kita kesehatan, kekuatan dan keberkahan umur tentunya. Maka di kesempatan kali ini, di hari Senin ini, yaitu kita lanjutkan pelajaran IPA kita ya. Anak-anak sekalian, di pertemuan pekan kemarin kita telah belajar tentang apa? Yaitu tentang rangka manusia ya. Dan rangka itu sendiri setidaknya mempunyai dua fungsi ya, sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan, yaitu yang pertama apa? Coba dilihat lagi catatannya. Memberikan bentuk ya, rupa ya pada tubuh ya. Memberikan bentuk atau rupa pada tubuh ya. Kemudian di antara fungsi yang kedua yaitu melindungi organ yang penting ya. Dan juga kita telah belajar ya dari macam-macam rangka tersebut ya. Yang pertama ada rangka tengkorak ya. Yang fungsinya apa kemarin? Rangka tengkorak yaitu melindungi otak. Kemudian ada tulang belakang dan tulang punggung. Kemudian yang ketiga yaitu tulang rusuk ya, yang berfungsi untuk apa? Melindungi. Tulang rusuk apa fungsinya? Melindungi ya jantung dan paru-paru ya. Dan yang terakhir adalah tulang alat gerak ya. Tulang alat gerak yang bagian atas yaitu sepasang tangan ya, sepasang tangan, dan bagian bawah adalah sepasang kaki. Baiklah anak-anak sekalian yang Ustaz cintai, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan sendi ya. Sendi apa sendi? Sendi ya, bukan sendi ya, tapi sendi. Kalau sendi nama orang. Padahal tulisannya sama ya. Ya, yang punya buku silakan dibuka halaman 4 ya. Halaman 4 langsung saja kita baca coba yang di video ini. 2 persendian. Nah, persendian. Bawahnya poin yang pertama yaitu tempat pertemuan antara dua tulang. Nah, jadi persendian ini atau sendi ini adalah apa? Tempat pertemuan antara dua tulang ya. Jadi tulang tersebut tidak hanya menyatu tertempel begitu saja, tidak ya, tetapi ada tempatnya yang ia nanti bisa menopang untuk bergerak ya, atau bisa untuk menggerakkannya ya, karena ada tempat ya. Jadi berbeda dengan tulang yang misalnya kalian nemu dua tulang ya, kalian menemukan dua tulang lalu kalian dekatkan, kalian tempelkan, maka karena dia tulangnya sudah keluar dari tubuh kita, maka tidak bisa bergerak tentunya ya, karena tidak ada tempat pertemuannya. Tapi intinya yaitu persendian itu apa? Yaitu arti sendi itu tempat pertemuan antara dua tulang. Jadi kalau ada pertanyaan nanti sendi adalah sendi adalah, maka jawabannya apa? Tempat pertemuan antara dua tulang. Atau misalnya soalnya diganti, tempat pertemuan antara dua tulang disebut apa jawabannya? Sendi. Oke, kita lanjutkan bawahnya poin yang kedua, membuat kita dapat bergerak. Nah, ini sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, membuat kita dapat bergerak ya. Jadi kalau hanya dua tulang ya, tidak ada sendinya, maka tidak akan bisa bergerak ya. Kemudian tulang disatukan oleh jaringan yang kuat disebut ligamen ya, disebut ligamen ya. Di buku pun juga ada itu, yaitu disatukan oleh jaringan yang kuat disebut ligamen. Nah, di situ ada gambar ya, ada gambar tengkorak, kemudian dia menunjukkan macam-macam sendi ya. Ada berapa sendi di situ? Ada 6 sendi ya. Ada 6 sendi ya. Yang pertama sendi peluru, sendi gulung, sendi geser,
sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Oke. Sendi putar ya. Namun di buku ini, di buku yang kalian sudah pegang ya, buku IPA yang kita pakai ini, kita hanya mempelajari empat sendi ya, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi luncur, dan sendi putar. Baiklah, kita lanjutkan. 4 macam sendi ya, sebagaimana di buku. Langsung saja. 1. Sendi engsel. 1. Sendi engsel. Bawahnya terdapat di lutut, jari kaki, dan jari tangan. Jadi sendi engsel ini terdapat di lutut, jari kaki, dan jari tangan ya. Kemudian bawahnya memungkinkan gerakan satu arah ya. Jadi kalau jari kita ini digerakkan, dia hanya bergerak satu arah ya, bergerak satu arah ya. Jadi walaupun mungkin dia bisa digerakkan ke arah yang lain, tetapi tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal. Jadi contohnya sendi engsel apa? Yaitu di lutut, jari kaki, dan jari tangan. Lutut kalian pun demikian, lutut kita pun demikian ya. Jadi lutut kita ini saat kita luruskan ya, tidak bisa kita tekukan ke depan ya, tapi kita bisa membelokkannya atau membengkokkannya ke belakang ya. Jadi saat kita luruskan kaki ya, kemudian bisa kita tekukan ke belakang ya, yang dari lutut ke bawah ya, ke tulang kering ya, dan ke jari, tapi tidak bisa ke depan. Kemudian yang ketiga, yang bawahnya, yang terakhir, poin yang terakhir, cara kerja seperti engsel pada pintu ya. Seperti engsel pada pintu itu ya. Dia kalau pintu itu hanya bisa buka satu arah ya, tidak bisa dua arah ya, kecuali pintu yang bisa buka dua arah, pintu pintu Indomaret, Alfamart biasanya ya. Nah, itu ada contohnya ya. Tulang kering ya, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Tulang kering menempel ke tulang paha ya, tulang paha yang bagian bawah tentunya ya, yang di lutut. Nah itu contoh engsel ya. Ada gambar engsel di situ ya. Kalau kalian kurang paham, bisa kalian minta tunjukkan ke orang tua kalian bagaimana engsel tersebut yang ada di pintu ya. Dia hanya bisa bergerak dengan satu arah, tidak bisa ke sebaliknya ya. Bisa dipahami ya insyaallah yang berkaitan dengan sendi engsel. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua, yaitu sendi peluru. Sendi peluru. Bawahnya salah satu berbentuk bundar. Jadi salah satu sendi peluru ini yaitu berbentuk bundar, dan yang satunya berbentuk cekung ya. Lanjut bawahnya, contoh ujung lengan atas dan bahu ya. Dan yang terakhir bergerak ke semua arah. Nah, kita lihat contohnya di situ. Yaitu sendi peluru itu yaitu yang sendi peluru yang berwarna hijau itu ya, seperti peluru ya. Kemudian yang di paha berbentuk cekung. Jadi lengan kita yang bagian atas, yang di tangan juga sama ya, ujungnya berbentuk peluru dan menempel ke bahu, yang di ujung tulang itu berbentuk cekung ya. Di buku pun juga itu ada gambarnya di situ. Nah ya, sebagaimana ini saya tampilkan di video ini, sama dengan gambar yang di buku. Jadi tulang paha, kemudian tulang panggul ya. Insyaallah bisa kalian bayangkan bagaimana bentuknya ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan lagi ke sendi luncur. Yang ketiga, sendi luncur. Tulang dapat bergerak satu sama lain. Nah, ternyata tulang ini satu sama lain, dua-duanya bisa bergerak. Kemudian terdapat maksudnya itu terdapat pada pergelangan tangan kaki ya. Afwan ya, itu kurang R ya.
terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, kemudian bawahnya dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Nah, ini contohnya di situ ada digambar ya, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Nah, ya kita baca, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya apa? Gerakan bergeser. Contohnya persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, ya, sebagaimana juga di buku ya. Di buku juga disampaikan terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki ya. Jadi pergelangan kita ini ya bisa kita gerakkan ke mana? Ke depan, ke belakang ya, ke kiri ya, walaupun tidak bisa terlalu sempurna tapi intinya bisa bergerakkan ya, ke kiri, ke kanan. Nah, saat kita pegang jari kita di telapak ya, nah lengan kita pun bisa bergerak ya. Jadi dua-duanya bisa bergerak. Kalau kita belajarnya offline masuk kelas mungkin bisa Ustaz contohkan ya. Tapi karena kita online ya mungkin kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk mencontohkannya bagaimana ya. Kalau kalian masih mungkin belum tergambarkan oleh kalian. Intinya demikian bahwa tulang dapat bergerak satu sama lain ya. Dua-duanya bisa bergerak dan contohnya adalah jari dan lengan ya. Pergelangan kaki, pergelangan tangan ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu apa? Sendi putar. Nah, sendi putar. Contoh persendian di antara dua tulang belakang yaitu tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, ini tulang tengkorak dan tulang leher. Contohnya ya. Nah, itu digambar juga Ustaz tampilkan yaitu sendi putar. Jadi di tengkorak kita ini ada semacam tulang yang berlobang ya, kemudian bawahnya atau di leher ini juga tulang tersebut masuk ke dalam tulang tengkorak yang berlobang tersebut ya. Nah, yang kalian punya buku pun juga bisa lihat di bukunya, yang bagian sendi putar yang foto yang bagian kanan ya, yang sebelah kanan. Nah, lebih kurang juga seperti itu gambarnya, yaitu sendi putar ya. Nah, ya, yang dalam lingkaran hijau, dalam lingkaran biru itu ya bisa berputar ya, sehingga kepala kita ini bisa berputar ke kiri dan ke kanan ya, bahkan bisa juga ke depan dan ke belakang ya. Intinya untuk sendi putar ini contohnya yaitu di tengkorak kita yang menyambung ke tulang leher ya, yang menyambung ke tulang leher. Anak sekalian yang Ustaz cintai, mungkin ini saja ya sedikit yang kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan persendian. Sekali lagi ya, persendian tadi apa? Yaitu pertemuan antara dua tulang ya, antara dua tulang. Dan kita sudah membahas empat sendi: sendi engsel, sendi peluru, sendi luncur dan sendi putar ya. Kemudian di sini ada, di video ini ada soal latihan ya, ada 5. Silakan kalian kerjakan ya. Ditulis di buku, begitu juga berikut juga dengan catatannya tadi ya. Ditulis di buku ya, kemudian nanti di foto ya. Jadi catatannya ya, yang hari ini, materi hari ini dicatat ya, dan juga soalnya dicatat ya, ditulis ya, kemudian dijawab, nanti dipoto, dikirim ke Ustadz ya, dikirim ke Ustadz ya. Itu ada 5 soal. Yang pertama sebutkan 2 fungsi rangka ya, tadi juga sudah Ustadz ingatkan ya, kalian pun juga sudah mencatat. Dan yang kedua, rangka tengkorak berfungsi untuk tadi juga sudah Ustadz sebutkan juga ya, sudah Ustadz ingatkan. Dan yang ketiga, tulang yang melindungi jantung adalah tulang titik. Yang keempat, sendi adalah sendi adalah. Dan yang kelima, contoh sendi peluru terdapat pada
titik ya, kalian jawab. Sekali lagi kalian jawab, kemudian difoto, dikirim ke Ustadz beserta catatannya hari ini ya. Demikian anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga senantiasa kita diberikan semangat oleh Allah untuk terus belajar ya. Ustadz akhiri ya. Jazakumullahu khairan. Ustadz minta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.